Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pengajian mingguan Majelis Taklim Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin NW Setir, Jumat 10 November 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melakukan Al-Basmalah. Acara kedua, pembacaan Sholatul Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Lalu Muhammad Ade Ilham Fiha. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولولينا ولمشايخنا وللمهديين والمهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Yang berikutnya kita khususkan kepada diri kita masing-masing dan guru-guru kita, semua para pejuang perintis pelanjut lembaga-lembaga pendidikan di Nahdlatul Wathon, berkhusus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Setir. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya menjadi tanah-tanah surga. Allah limpahkan rahmat maghfirah di alam kuburnya. Yang masih hidup, Allah karuniakan umur yang manfaah barakah fi taatillah wa rasul. Allah mudahkan segala hajat dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal wathani wa nahdatal baladi bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa lil muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan atas nama Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon kepada Ketua Pimpinan Komisariat Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathon, Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara, kepada Kanda
Agus Warsito dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wajid nahdlatul fil alam bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan atau pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sekis yang berkesempatan hadir pada pengajian hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan acara rutinitas kita, yakni pengajian majelis taklim Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Wathon Sekis. Sedikit ya, kemudian kedua kalinya salam beserta salam dan apabila kita haturkan atas dengan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjalanan beliaulah sehingga kita pada siang hari ini bisa melakukan pengajian mingguan ini. Maka sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau, marilah kita bersalawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit mengenai sambutan karena sudah dipercayai oleh pihak yayasan ya. Ampun kebakan dulu jangan gitu. Sambutan ini kami berterima kasih kepada Yayasan Pondok Pesantren yang telah memberikan kami izin untuk melakukan wafasatun Himah Ilmu Bimbingan Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara. Wafasatun ini atau waktu penerimaan anggota satu ini selalu kita lakukan satu kali dalam 1 tahun. Dan untuk diketahui juga kalau Himah Ilmu ini otonom, bagian dari badan otonom Nahdlatul Wathon yang ikut berjuang dalam bidang kemahasiswaan. Dan mungkin hanya beberapa hari ini kita diinformasikan kepada semua jamaah yang ada di sekitar madrasah. Mungkin beberapa hari dari hari kemarin sampai hari Ahad kita akan melakukan kegiatan di sini dari pagi sampai malamnya. Jadi kami hanya konfirmasi supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman. Yang namanya kita mengerjakan acara pasti kita keluar masuk pada saat tengah malam gitu. Jadi kita konfirmasi saja, dan terutama untuk hari terakhir gitu. Malam Ahad kami akan ada tamu sekitar 100-an orang lebih pada malam terakhir. Jadi lumayan ribut nanti gitu. Tapi pernah kami bersurat ke Kabus juga, insya Allah aman untuk malam terakhirnya ya. Mungkin hanya ini sambutan dari kami. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, pengajian mingguan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji
Sofian Adnan IHLCMH. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid nahratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan, guru kita, orang tua kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ayahanda Mami Haji Lalu Muhammad Adnan SAG beserta Adinda Al-Mukarram Al-Ustaz Lalu Ade Ilham PHMA. Mudah-mudahan kita semua dengan beserta guru-guru kita, para tokoh-tokoh kita diberi kesehatan, kesempatan, keafiatan, selalu diberikan keberkahan di dalam hidup yang baik, hidup sehari atas dunia niki maupun kelak pada hari kiamat diberi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah. Det kanggo lupa sampean, det kanggo lupa baik kita bersyukur dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Sehingga saat bersyukur Allah menjanjikan terombok nikmat yang belum senamian dengan berlipat-lipat. Kita bersyukuri kenikmatan sehat, Allah akan menambah dengan kesehatan yang lebih baik daripada kesehatan semakin. Lamun bersyukur atas nikmat rezeki, maka Allah akan menambah rezeki-rezeki baik yang zahir maupun yang batin. Searah rezeki ibu, bapak-bapak, ndek ensak baun tekeloran doang searah rezeki. Sehat rezeki ya ra. Sakit rezeki ya ra. Napenda badue anak sak soleh soleha rezeki ya ra. Selapo rezeki. Badue senina solah rezeki. Pelonggo kena mana. Badene ni seke rezeki ya ra. Dua tempemadu. Sabar komentar pemadu ni papu tuan keniki. Sandara pemadu salain yang mbani kena pemadu. Saya ngarak potensin salai. Lagu beliau aja sing sandara potensi ni pemadu.
Ya, geger lalu kena pemadu rezeki anda. Alhamdulillah, jadi saran rezeki niki ada yang zahir, ada yang batin. Okay. Arak sak nampak bisa kita rasakan dengan panca indera kita, anggota tubuh kita. Arak yang hanya bisa dirasakan dengan jiwa kita. Nah, mudah-mudahan terjanin rezeki sak zahir maupun batin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salawat salam dan terlupa sampean kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelunggu sunamian termasuk menjadi hamba-hambanya yang diberikan pertolongan dan syafaat. Kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Watan, Himmah NW Komisariat Palapa Nusantara. Mohon maaf ya, baru lupa sebut deh. Adik-adik, rekan-rekan yang masya Allah semangat himmah. Apa artinya himmah, ibu-ibu? Himmah anu tepemadu kena. Aneh. Himmah itu artinya semangat. Ya, artin semangat, artin himmah. Artinya semangat. Lagu dari sisi lamun kepanjangan ja, Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Watan, himmah. Kami juga punya himmah di untuk alumni Timur Tengah juga ada perkumpulan namanya himmah. Tapi kalau ini himmah NW, kalau alumni namanya Himmah Al-Ahqaf, Himpunan Mahasiswa Al-Ahqaf itu. Jadi himpunan alumni Mahasiswa Al-Ahqaf itu namanya himmah. Jadi yang namanya himmah itu semangat. Himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat seseorang itu mampu membelah gunung, menggetarkan gunung dan sebagainya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya semangat itu adalah kekuatan yang mendorong tiang pelungguh senamian untuk hadir di tempat ini. Nabi himmah tiang pelungguh ibu-ibu demen lalu teh, demen lal pak lalu ngaji, malaikat mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya di mana tiang pelungguh senamian jalan di atas kletek malaikat. Ya himmah. Lamun engat aja, lamun deseriyo ya paputuan kemelas. Mele deseriyo lemak datang ke surga. Makanya himmah kita jadikan surga itu menjadi himmah kita, semangat kita. Adik sasolah, tahu lemak di akhirat berkat datang girang ngaji. Tengok searan kebaikan, searan dengan tamu surga niki dan tahu apa sebab tamu surga. Bisa saja ketika tiang pelungguh senamian berangkat lampak ngaji, arak dui lek tengah jalan, bahaya nanti bareh terpicak si kanak, si pindahan. Allah reda pada perbuatan niki tamu surga. Dan ketahui perbuatan kecil yang menyebabkan Allah reda terhadap kita. Sebaliknya bapak-bapak saudara yang dimuliakan Allah, ketahui ibadah nabi arani keburukan kecil terkadang yasin sebab dengan lawo. Marak misal tiang pelungguh senamian darak lawo isi batu bele, batu kode doang kerikil isi terpleset. Lamun lawo isi batu bele jak melangah, batu bele julu lampak zanti lanter selamper, berarti dengan melangah niki ngangasa dengar dulu. Lagu lamun dengan biasa apa sinteri batu kode kerikil bermotor lawat si gesik. Ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jadi ia mau tendek tekanggo remehan pegawaian solah sak kode kan cendet kanggo remehan pegawaian lengi sak kode.
Semuanya lamun arak sak solah tak berharap, lamun arak sak lengi tak tertakut. Baik niki pahala maupun dosa. Nah niki bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kesempatan niki yang akan menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hafrid ghuslil mayyit, tentang memandikan mayit dan motivasi memandikan mayit, hal yang kaitannya dengan mayit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara qabran banallahu lahu baitan fil jannah. Sai sak gali kuburan, tentunya kuburan untuk dengan sak sampun meninggal dunia. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka dengan tukang gali kuburan niki yang tepinaan sida-sida Allah Subhanahu wa taala supuk balik le dalam surga. Ya keutamaan saran gali kuburan. Ibu-ibu, milih gali kuburan? Dia tahu pelonggoh jaruan ngali. Nah, tukang ngater tahu pelonggoh aja. Okay. Nah, jadi saya sekalian semeton jari sampun meninggal dunia kuburan, maka dia akan dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga. Kaget dengan satu tukang gali kubur. Lagu separuh jak setremehan. Dia tak baik nyobaan mana-mana sekali le seumur hidup. Perlu ente berajah. Perlu ente gawe kesunahan walau marratan. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Seorang sultan, seorang wali yang derajatnya pada wali kutub. Raja daripada raja. Pada derajat daripada wali-wali pada zamannya. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini di akhir usia beliau, di akhir umur beliau berbangsa selapuk sunnah Nabi wah gawe. Cuman sekek dek keman selesai gawe. Dekat tua Nabi ini kisah sekek memanjangkan rambut sampai kenetok, sampai pundak. Dan itu di akhir umur beliau, rambut beliau sampai pundak. Mara'antan al-mafullah maulana syekh. Belo bulu normal, Nabi besar halus bulu. Rambut, enggak, bulu ya. Nah, jadi rambut maulana syekh itu panjang sampai pundak, dan itu memang disunahkan. Lagu lawan teparan te bejigar. Oh, bejigar nanti Ustaz dia aja belo bulu nunin. Nah, okay. Jadi ndek tahu mangkinan niki gawe. Saya nggak lawan teparan bejigar, lema anes agak tuaan sekedi. Sebo eno hentan ada sadit teparan bejigar. Sandek kanggo niki dengan mama melewati rambutnya melewati pundak, iya ndek kanggo haram niki je. Sehingga menyerupai wanita. Pada nendah dengan nina ndek kanggo begunting mama. Karena sejatinya rambut wanita itu adalah perhiasan. Maka harus dijaga layaknya perhiasan. Lagu niki jan mohon maaf adik-adik sak bajang-bajang untuk sak bajang-bajang lek julun arah jadi contoh. Lamun sak toa-toa jadi kayak contohan. Sak bajang-bajang ini adik-adik separuh ampurayan niki. Berbentan berjilbab terus barek senggitan bulu. Mana irap kenan nih.
Bejilbab terus kesenggitan bulun. Niki ndek kanggo. Makanya tiang di madrasah setiap kali jadwal periksa. Saya ndek kado anak telekung kanan. Maju, nganjeng. Angka nenek jaan raten. Lamun pas jam kalau ndek tahu ya salah aja. Lepas. Pokok jadwal saya ndek kado anak telekung nganjeng sampai selesai pelajaran. Saya nggak seandainya kado anak telekung senggitan bare bulun kan? Nah jadi adik-adik rambut pelungguh adalah mahkota, dijaga rambut itu. Ibu-ibu lamun sembahyang pada nendah kado anak telekung ini sembahyang lagu kesenggitan bulun jok luah. Niki batal sembahyang pelungguh. Ya penting terkado anak telekung untuk menjaga rambut niki seandainya terpelengak niki. Nah jadi kembali bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad niki selaku sunnah Nabi wanggawi. Sila terberajah kepada beliau mana-mana tuah tegawe sekali sunnah-sunnah niki. Dek tak jauh tahu gawe apa niki tetap istiqomah gawe mana-mana tuah gawe mana-mana sekali. Saya ingat ulama berbahasa saya wah gawe sopo ilmu walau marratan maka dia termasuk di dalam kategori ahli ilmu. Saya wah gawe sopo ilmu walaupun hanya sekali dia mengerjakannya maka dia termasuk orang yang ahli di dalam ilmu itu. Ndekna terperhitungan lemak li akhirat. Oh ketawa hukum ini lagu ndek gawe unit. Lagu lamu tuh gawe mana-mana sekali kelak pada hari kiamat arah ilmu oh wah gawe sekali sunnah ini wah gawe mana-mana sekali kan termasuk wah gawe kali kuburan mana-mana sekali marah ini kira dalam hadis nih keutamaannya saya seagali Nabi aran niki kuburan maka dia akan dibangunkan surga oleh Allah rumah di dalam surga. Wa man ghasala mayitan kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuh. Barang siapa yang memandikan mayit maka keluar dosa-dosanya seperti halnya dia baru dilahirkan. Dia kehebat tempandi mayit. Lagu luwe ndek milih berajah. Takut dunia. Mana sendek mati. Temate doang. Betulung-tulung, engat-ngengat-ngengat. Tengengat-ngengat, poro-poro menu arantan dengan mandi mayit. Lema anden halangan tukang pandi. Diampulungguh wah tak girang nyaksian. Nggih. Jadi perlu untuk berajah ibu-ibu pandi dengan nina, bapak-bapak pandi dengan mama. Dan kanggo dengan mama pandi dengan nina. Apalagi tiang? Dah kan sawah toa, pokok dia lamun dia mahram jak deng kanggo. Lamun anak jak kanggon, lamun ina jak kanggon. Lamun semamen kanggon. Lemak meni ni pesan semama ampulonggo. Lemak lamun kemate jak seni nak geruang pandi kuning. Baun niki boleh. Masih hirup doang. Saya serius elek ujung kaki sampai ujung rambut. Paden dah kebolehan itu masih berlaku ketika sudah meninggal dunia. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha saya pandi. Yang memandikannya adalah Sayyidina Ali, suaminya. Semamen pandi. Nu aran dengan setia nu. Ini jadi memang ninggal senina ndek gemas pandi. Sigakan be ndek berat ndek mandian. Angka ia mah beraja. Saking hebatnya yang namanya membandikan jenazah mayit niki dengan mandian mayit, ketika dia selesai memandikannya, dosen tiang pelonggoh berguguran seperti halnya
tiang pelunggu sanamian baru lahir. Ya tersunahan lamun tuah selesai mandian ibu-ibu bapak-bapak tersunahan apa? Mandi. Apakah hukumnya wajib atau sunnah mandi niki? Sunnah apa wajib? Sunnah. Di antara mandi sunnah niki adalah mandi setelah memandikan jenazah. Kembali tersunahan. Ternyata secara medis marabasan gurun tiang Syekh Ubaid bin Sa'ad, beliau mengatakan jasad kita ketika menyentuh mayit menjadi futur. Nabi kena futur, lemah. Pokok tuah jenazah langsung terserap tenaga niki, lemah terjadi. Nah, untuk mengembalikan tenaga niki berbentan mandi selayaknya mandi besar. Nah, yuk segar malik. Nah, jadi memandikan jenazah di antara hal-hal yang penting sekali tiang pelunggu senamian gawe sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percobaan gali kuburan mana-mana sekali. Kedua temandian mana-mana sekali. Wa man kafana mayitan kasahullahu min hulalil jannah. Mengkafani barang siapa yang mengkafani mayit kasahullahu min hulalil jannah, maka dengan niki yang teicanin perhiasan, ya pakaian dari perhiasan surga. Untuk pasangan perhiasan surga. Lamun teh tepasangan doang berarti be tahu teh le surga atau neraka. Surga wah pakaian wah siap di dalam surga. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi insyaallah, okay? Jadi saya pasang kafanin mayit, maka dia akan diberikan perhiasan surga. Kita kafanin mayit. Berbentan kafanin mayit minimal cara ngafanin mayit dengan satu helai kain. Ya, satu helai kain putih, sunnah putih. Kanggon kadu birang, kanggon kadu pink boleh. Kanggon warna bea, kanggon. Oh, nek ta lemak lo mate jetia. Kereng sak tia asik demen lalu hidup. Ma iya sik kafanan. Kanggon atau ndek? Boleh. Cuman makruh. Nggih, makruh. Disunahkan kain kafan niki warnanya putih dan mustakhdam. Apa kena mustakhdam? Kain yang sudah kain bengan, wan tekadu. Putih lagu wan tekadu. Bekas lah manu. Yo, kembali tersunahan bekas lamun kain kafan. Lantaran kain kafan ini untuk tanah ton tekolo. Jadi sak cocok, ndek sak baru. Nah. Lakukan dia berdua kan kapan saya bilang jelo nek kadune mandi. Bekereng. Kecuali lawan pelonggoh berdua kain kereng sawarna putih biasa nek kadu. Bendang misal belo lagu putih. Biasa nek kadu lebih disunahkan saat ini. Nah, okay. Lebih disunahkan kain kafan bekas, artinya wah girang kadu atas dunia ketimbang sak baru. Lantaran kain kafan niki akan diletakkan di dalam tanah. Ada apa? Semuanya ini kembali kepada tujuan daripada tarikah itu nanti. Tarikah karena kain kafan niki mbe oleh sugun kain kafan niki harta mayit. Ada yang sandendek lewe lalu tekadu harten mayit kena. Ojok sak lain-lain. Lagu makin kan bedoen istilah Banjar persatuan. Terus berembe deng kembe lalu ke baik teh be bagian ko kain kafan, ko kadue julu. Berembe kira-kira banin. Ada seorang yang sangat luar biasa sekali. Apa caranya? Arak sopo ulama galik kuburan bilang jelo ya tong baca Quran. Balen tong gali kuburan.
dan dia membaca Al-Quran sampai menamatkan membaca Al-Quran sampai 40.000 kali di dalam tanah, di dalam kuburan dia. Kenapa? Ketika dia masuk ingat mati, bentan ente rajin ibadah baca Quran. Nah, ada juga orang berbentan, ada yang memotivasi mengingatkan dirinya akan kematian, selalu sadang kain kafan di dalam lemari, buka lemari kain kafan sak paling judul, baru daster, baru jilbab, baru tangkong sak solah-solah kain kafan langsung di depan pandangannya. Ende sak begaya lalu terus kan? Arak ngerim. Kan? Karena mengingat kematian itu akan menyebabkan tiang pelonggo ngerim teh, agak ngerim. Lu entan tengerim lamun tinget mati. Dengan sak dewa girang ngerim-ngerim nu dengan sak dewa girang ingat mati. Ngelosan bae. Iya mau tak perlu peringat diri tentang kematian dengan cara lalu layatan, dengan cara tepandi batur, dengan cara mengkafankan jenazah. Ini semua akan menyebabkan tiang pelunggu seniman ingat akan kematian. Wa man aza hazinan albasahu Allahu taqwa wa shalla ala ruhihi fil arwah. Saya sak takziah itu artinya ndek searan dengan ceramah oleh kubur doang aran takziah. Tiang pelonggoh datang ke rumah duka bersabar-sabaran semeton jari sak mengenai terkena musibah, iya takziah yang daharan iki. Telita belangar takziah haran. Telita pinak korong batan takziah haran. Telita zikiran takziah yang daharan. Jadi ndek sebagai penyampai takziah, ndek nanu aran doang takziah. Yang pelonggoh selaput bertakziah ketika kita hadir di tempat rumah duka, itu juga namanya takziah. Wa man aza hazinan albasahullahu taqwa. Saya sak bertakziah kepada orang yang bersedih ya karena musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan dia pakaian ketakwaan. Wa shalla ala ruhihi fil arwah, dan akan ruhnya itu diberikan rahmat, ya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah. Nah, ya mu'ta lamunara semeton jari terkena musibah, baik kematian maupun yang lainnya. Tiang pelonggoh kal jasadil wahid, seperti jasad, satu jasad harus bersedih. Lamun semeton jari sedih, turut bersedih. Dendek sedih tetangga tekedeman kecemoh ane. Ya antih lalu klik dia. Cemoh. Dia tekang. Kemudian wa man aza musaban kasahullahu hullataini min hulalil jannah wa la taqumu lahum ad-dunya wa man ittaba'a la taqumu lahum ad-dunya. Saya sak bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka Allah akan memakaikan dia ya dua pakaian dari pakaian surga. Pokoknya hebat lamun te beng senang dengan sak sedih. Apalagi te jauh ane beras, apalagi jauh ane makanan, apalagi te nasihati, ingat-ingat, sabar-sabar, semoton mulai ya saran irup. Ya, kita semua akan berakhir pada satu titik, yaitu kematian. Berember-emberan jaga diri teh. Berember-ember dan truan teh inam tertulak doang jak sopok titik, yaitu titik kematian. Cuman yang namanya berobat itu hukumnya Nabi hukum berobat inaya. Sunnah berobat. Okay. Apalagi kita niatkan adik sehat lemah lamun te sehat beribadah pacu-pacu. Lagu dendek tantih diri te sehat te ibadah walaupun dalam kondisi sakit harus tetap beribadah sesuai dengan kemampuan kita.
Berbela mau tendek tahu sembahyang. Sembahyang sekemampuan kita. Tidak baik tinggalan sembahyang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Dalam kondisi apapun searan sembahyang diengkanggo tertinggalan. Salat niki saking hebatnya, saking perhatiannya syariat yang pelenggo senamian kepada salat, yu'maru sabiyu al-mumayyizu biha lisab'in. Kana kode wata mulai tersuruh sembahyang dari mulai umur 7 tahun. Umur 7 tahun suruh sembahyang tadi. Kita ajak dia untuk salat. Berembela mendek mele. Kalau bekedek guni, pelai. Dendek tempuk kan. Kanak umur 7 tahun, dia tegang gompok kan. Ini jak sekedik-kedik mecut, sekedik-kedik nyurat. Kanak umur 7 tahun, dia tegang ajah kanak kode dengan kekerasan, maka dia akan tumbuh dengan kekerasan. Maka di sini syariat mengajarkan kita untuk memerintahkan anak yang umur 7 tahun itu yang sudah mumayyiz untuk sholat tanpa ada pukulan. Wa yudrabu li 10. Lamun wa umur 10 tahun ja empuk ke. Lamun wa umur 10 tahun. Apa isi empuk ke? Kayu, tereng, penyalin, sejadah simpuk. Lalu sembahyang, ajak sembahyang. Nah, oke sih, sejadah. Wa man nasha'a bainal muslimin. Kemudian wajahada wujub as-salati aw az-zakah aw as-shaum aw al-hajj aw tahrim al-khamr aw az-zina aw ghairi dhalika mimma ujma'a ala wujubihi aw tahrimihi wa kana ma'luman min ad-din bid-darurah kafara wa qutila bi kufri. Sairup, saking hebatnya yang namanya salat. Barang siapa yang hidup di antara kaum muslimin, kemudian dia mengingkari kewajiban salat, atau dia mengingkari kewajiban zakat, dia mengingkari kewajiban puasa, maka dengan niki ya dihukumi dengan kafir dan dibunuh karena kekafirannya. Lagu saya tukang mati, diganggu tiang pelonggo pemerintah. Lagu nangkin karena tiang pelonggo hidup di negara yang bukan negara Islam. Apakah boleh kita membunuh? Dia terganggu, tetap diganggu. Niki tanggung jawab pemerintah. Lamun narak tinggalan sembahyang, tugas kita adalah menasihati, mengajak. Guru kami Al-Habib Al-Faqih Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, beliau meninggal tahun sekitar 2018 kemarin. Beliau pernah menjelaskan di dalam sebuah majelis, lamun narak dengan tinggalan sembahyang, apa hukum orang yang meninggalkan sembahyang? Santri menjawab apa? Kafir, dibunuh. Bagi dengan sak sengaja tinggalan dan mengingkari kewajiban sholat, apa hukum? Kafir, dibunuh. Nabi bahasan beliau, kun da'iyan qabla an takunu qadiyan. Jadilah seorang da'i. Apa tugas da'i? Mengajak. Tugas kita hanya mengajak. Kita tidak bertugas menghukum, membunuh orang yang meninggalkan sholat. Kun da'iyan wala takunu qabla an takunu qadiyan, sebelum engkau menjadi seorang qadi. Niki girang lalu masyarakat, maksud saya seringkali masyarakat itu main hakim sendiri. Itu masalah itu. Beda lamun to Israel. Lamun Israel ya arang sak tentu jihad to Israel. Saran Israel niki ya umat saoleh lain sampai mangkin sifatnya seperti kera, seperti godek, seperti monyet. Tebalaan, apa tebalaan? Lalu mancing bau empak jelo Sabtu sehingga ia ton ibadah. Dengan Yahudi ibadah jelo Sabtu.
Dengan Nasrani ibadah jelo Ahad. Dengan Islam ibadah saya kena jelo Jumat. Bilang jelo ibadah. Jelo Jumat. Cocok di bibun dan lagi rantek. Umat Islam je tetap ibadah 5 kali waktu sejelo semalam. Lamun Yahudi jelo Sabtu doang ton sembahyang, ton ibadah. Iya ton tebalak dek kanggo lau bau 4 jelo Sabtu. Sehingga iya tahu ibadah. Ini terperintah si Nabi. Menuntan tebalak lalun berbentan. Lalun kolok bosang jelo Jumat, bian-bian Jumat. Lemak jelo Ahad, lemak Ahad don baik deh. Israel wah saran akan wah. Keceket akan enggak? Pasang kodong jelo Jumat bian-bian. Lemak jelo Ahad. Demen wah malam-malam Ahad ya don baik. Tapi tetap saja ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena pada hukum entan sak bau jelo Sabtu. Akhirnya apa? Kemurkaan Allah terhadap mereka tepina menjadi godek. Dengan Israel. Tepina menjadi godek nyelingkang. Mati selapu. Ndek parah nih Yusuf jadi sumber godek-godek sana nih. Darah. Mati semua itu. Darah saya jadi sumber. Si parah nih laut. Oh nih keturunan Israel nih. Ini parah nih laut nih. Mai. Dedet lalu jok Palestina nih, godek-godek nih baik mati. Raja mati Yahudi. Ndak. Godek salai tekutuk niki mati selapu manusia-manusia niki. Ruwen kebodon searan kebodon di dalam akidah. Di dalam keimanan searan dengan Yahudi Israel itu. Bebas mereka dari kejaran Fir'aun. Setelah sampai di bagian Yordania, apa sinengat? Dengan sembah patung. Apa angkat jawab Nabi Musa? Ya Musa, pinaan tepatung marak dengan anun ia tersembah. Padahal baru selamat oleh Fir'aun. Ingat berberuan kehebatan yang namanya Nabi mujizatnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah bebas, melen tepinaan patung sin sembah. Kebodon saran dengan Israel Yahudi. Apa Malik? Sapi sin sembah. Ya, sapi sin sembah. 40 jelo Nabi Musa ke gunung Tursina. Nabi Musa alaihissalam pergi beruzlah ke gunung Tursina, berbicara dengan Tuhannya, desida Allah subhanahu wa ta'ala di gunung Tursina. Demen 40 jelo sak telang Nabi Musa. Apa pegawaian dengan Israel? Sembahan pinaan patung dari emas impina patung sampai ti anak nganga demen datang angin tamu jog bewe bersuara ni wah Tuhan tepada ni nurut searan Bani Israel dia iya sin sembah bodoh kan bodoh di dalam keyakinan. Wah jelas. Na'udzubillahi min zalik. Lagu tiang pelonggoh jadi ki bapak-bapak ibu-ibu enggak waktu berdakwah Nabi SAW seberat hanya 20-an tahun Rasulullah berdakwah lagu sampai mangkinan niki umat Islam terjaga dari hal-hal sakmara model niki. Lagu lamun Israel oleh zaman Nabi Musa bahkan sebelumnya Nabi Yakub oleh yang namanya Israel niki Nabi Yakub bergelar Israel. Israel niki artinya Abdullah, hamba Allah. Seolah arti. Beliau namanya bergelar Abdullah, hamba Allah. Nabi Yakub punya keturunan nama kemudian nanti bangsa Israel. Itu berapa ribu nabi diutus kepada Bani Israel. Lagu iya wahruan. Nabi siapa lagi? Zakaria.
seorang nabi yang kepandaiannya, keahliannya tukang kayu, pinak balik si kayu, pinak kusen, apa istilah mungkin? Tukang mebel lah menurut. Keahlian Nabi Zakaria niki adalah bagian kayu. Ya. Lagu apa enten tegawe si Bani Israel? Tepale edor Nabi Zakaria tian, tepale edor. Tama jok sopok kayu. Antuk kantangkong si iblis. Kesenggitan sekedi. Demen datang dengan Israel. Peta Nabi Zakaria. Mati Nabi nanti. Nabi mati. Apa yang mereka lakukan? Tebarak si iblis. Meleng tahu Zakaria, le dalam kayu nu. Lamun secara akal saya tahu tamu jok dalam kayu. Kalau bukan itu mukjizat. Lagu apa? Singgoro ke kayu dia belah dua oleh ulu sampai bawah. Belah dua. Nabi Zakaria terbelah menjadi dua. Ya saran kekejam dengan Yahudi Israel. Apalagi nane saksina lawan dia dengan Islam simparan binatang. Saran Bani Israel. Lagu arah doang tak tutu lemah. Okay? Dan itu janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah melalui rasulnya. Antutu lemah Bani Israel tian, antutu dengan Yahudi tian piran. Nanti akan terjadi di di hari kiamat itu. Sebelum hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Akan turun Dajjal, sugun Dajjal tu. Saya pengikut Dajjal tu. Pengikut Dajjal adalah dari Bani Israel. Yahudi dengan Yahudi mangkin. Ya wajari pengikut. Kanca saya dengan munafik. Kanca dengan kafir. Nauzubillah. Allahumma. La ilaha illallah. Allah. Ya. Jadi tugas tiang pelengkau tsunami, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dek tahu lalu jauh ke Palestina. Pertama, darat biaya. Kedua, darat kirim. Ya. Jadi darat biaya lalu jauh Palestina bantu. Mana-mana pertama kirimannya bantuan, isi kepeng, pira jua arak 10
10 arak 10 tersugula, 20 arak kirim 20, kumpulkan, donasikan. Kemarin ada santri-santri kita menggalang donasi ya di pertigaan. Kumpulan Jogoto ibu-ibu. Saya berdonasi teh. Wah deh. Sampun deh. Rombo Ndara datang Malik, laun tekiriman, laun ampuni basen pelonggo aja. Laun door to door santri, okay? Nah jadi lamun tade bau isi tenaga dengan senjata kita bantu mereka dengan uang kita. Ya, idza kana akhiruz zamani qiwamadinin nas wa dunyahum ad-dananir wad darahim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila hari kiamat itu telah tiba, maka penegak agama itu adalah harta. Dunia, agama dan dunia ini tegak dengan harta. Sila baik. Qiwam di sini bukan berarti qimah. Karena kalau qimah jamaknya qiyam. Qiwam di sini masdar dari qawama yang berarti tegak. Jadi qiwam tegaknya agama, tegaknya dunia itu dengan harta. Maka kita butuh orang-orang yang sakho, yang pemurah, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Itu kita butuh orang-orang yang seperti Sayyidina Utsman pada zaman ini. Orang-orang yang sakho, orang-orang yang pemurah. Kalau dalam kebaikan dia mikir-mikir, nisik nyumbang untuk Palestina, nisik nyumbang untuk pembangunan, nisik nyumbang untuk anak yatim. Sakho dia. Lamun tesakho girang ngebeng, Allah murah anjak tiang pelunggu tsunami. Nah jadi ibu-ibu, bapak-bapak, yentan, silat nyumbang, silat berdonasi. Itu bagian daripada cara tiang pelunggu tsunamian berjihad membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin dan para mujahidin baik di Palestina maupun di tempat-tempat yang lain. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali tiang perjelas lagi bahwa yang namanya sholat niki santan si luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Santan si penting. Nden tersuruh kanak berzakat, lagu dengan toa ente suruh. Lagu lamun sembahyang langsung kanak ente suruh. Nah, mulai dari 7 tahun, mulai itu tajah sembahyang. Demen wah umur 10 tahun, lamun dek mele kanggon tempuk. Lamun wah toa dek mele sembahyang oros. Oros. Bajang dek mele sembahyang oros. Ketimbang ia jari barak api neraka nane beta jari polak-polak. Lamun dek mele sembahyang. Saya rugi lamun dek mele dek sembahyang anak bijajarin. Tiang pelonggo tsunamian sebagai dengan toa. Harus perhatian bijajari niki. Saya kan cembekedek, mbewah lai, ampurayan ibu-ibu. Sepalo dengan toa. Denggirang beketuan, mbewah lai anak. Apa gawe ento luah? Saya kancen teluah, denggirang beketuan, salah jari dengan toa. Denggirang PT dah anak. Mbeh temari anak, denggirang PT. Ade beberapa tau ule unin. Kanak nina ule jam 12. Kan ini masalah. Beratan dengan nina ketimbang dengan mama. Makanya lamun arah dengan berdua anak nina, apunin bisyarahnya, kabar gembiranya bagi orang yang punya anak nina. Surga, dia surga. Saya enggak kembali. Lamun terbau sampai didik menjadi anak yang salehah, surga tiba dengan toa. Lamun kena antan tak ajah bijajarin saat nina, surga sehebat saran terberdua anak nina. Saya enggak kembali, nanu susah lalu. Lebih berat anak laki-laki le dalam pikiran tiang pelonggo ketimbang anak
anak sak mama. Lamun anak sak mama sugud, ndek sak gopoh lalu iram angat. Lamun sak nina je, gopoh. Artinya seperti ini ke ibu-ibu, bapak-bapak. Saya ingat lamun dengan nina dan tahu bela diri, lemah mereka. Lamun dengan mama paling tidak jelam pelai. Lamun nara hal-hal sadek ni kita inginkan. Nah jadi sila terperhatian, teringatin diri teh. Jaga solat. Lamun tertunggu dengan sakit, teringatan. Semeton jari tiang pelunggu senamian sakit. Sembahyang. Berembe-rembe entah tahu sembahyang baik sila. Den tahu wudu, tayamum. Den to tayamum, sembahyang wasila. Ya ran solat untuk menghormati waktu. Solat lihormatil waktu. Jadi solat untuk menghormati waktu. Apa kewajiban lamun solat untuk menghormati waktu? Lamun tuah solat lihormatil waktu. Lamun tuah sehat, wajib te i'adah ndek qada. Wajib te i'adah. Apa beda i'adah kan qada? Dia ketawa doang ini berjawab lah ni. Mana-mana nak sakit ketawa. Apa beda qada kan i'adah ndek ketawa. Anu ndek ketawa. Saaran qada pegawian sandiwah tegawe iaran qada. Lamun dewah gawe berarti qada. Lamun tuah gawe lagu kurang sempurna iaran i'adah. Teulang malik. Wah tegawe lagu kurang sempurna. Ya mau tu ulang. Iaran i'adah. Jari lamun dengan wah gawe solat lihormatil waktu. Solat untuk menghormati waktu. Karena den tahu wudu, den tahu tayamum, sembahyang bi Allahu Akbar. Mbe andang sembahyang, timu andang sembahyang. Sembahyang baik sila. Oke, sak sembahyang. Ini untuk menghormati waktu. Nah, ini geser, ndarak kancen, mesa, nu datang waktu sembahyang baik. Nah, niki maka nanti dengan sak sembahyang marak model niki hanya wajib i'adah. Ndek berdosa. Lantaran dia solat seperti niki. Wajib i'adah. Lagu lamun dewa gawe sembahyang di masa sakitnya, wajib dia qada. Disertai dengan dosa. Yo lagu sakit maka berdosa. Dosa. Karena yang namanya solat tidak ada istilahnya boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kondisi perang doang tetap wajib sembahyang. Dengan Hamas di Gaza dia. Dah akan dor-der sembahyang. Berbentang sembahyang. Arak telu cara dengan sembahyang di dalam peperangan. Pertama, lamun pasukan oleh julu. Okay. Maka jamaah niki terbagi menjadi dua. Sab pertama berjuluan bareh kanca imam. Sab kedua bareh tetap nganjang. Dakan sawah ruku. Jamaah sak lain turut imam. Iktidalan. Ya. Tetap mendua nganjang. Bareh nurut muri. Yentan sembahyang. Ndek nebam serap. Jadi berjaga arak sa sembahyang nia lek muri melaksanakan ruku, iktidal, sujud dan seterusnya. Arak cara sak kedua, lamun pasukan wah ndarak tadah lek julun tetau. Nuja berembe sembahyang bembe andang. Oi, angan tu. Allahu Akbar ya ruku. Allahu Akbar iktidal. Ndek teruku itu. Angan sembahyang. Ya tahu dengan gawe sembahyang si angan nanti. Sambil bertakbir, sambil baca petih. Dor-der, alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Jadi orang perang saja tetap gawe sembahyang.
Apalagi niki sedang sakit. Niki perlu tersampaian berulang-ulang. Saya enggak luwek lalok begatuan berembe papu ni den wah gawe sembahyang. Pira 5 bulan. Setahun. Pira fidyah. Pira tang qada. Wah. Nah, lamun tuh girang menintan sampean arti lamun gawe be papu sembahyang bimbing dan tahu. Ndek susahan fidyah lemah. Ndek susahan qada. Saya enggak uahan sembahyang. Walaupun untuk menghormati waktu. Nah niki bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekedar niki mudah-mudahan ada faedah dan barokahnya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kehidupan tiang pengusunamian baik di atas dunia niki maupun kelak pada hari kiamat. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Guru Haji Sofian di Adenan IHSCMH. Acara kelima, doa, yang akan dipimpin oleh Haji Lalu Muhammad Adenan SAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pengajian kita dengan sama-sama membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa faqina wa faqi ahlana wa qarabatilana fi dinina وعلي القدر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتقي قولا وفعلا كرما وارزق كل هللا دائما وآخرنا أذكياء علما خير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخرنا برضاك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان منشورا لواءنا ذات الوطن وفازا ودائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح القرى أمرت كفا سفهت فيها الحصى ليس بماء هدير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرت كفا سفهت فيها الحصى وأروت ليس بماء هدير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمرت كفا سفهت فيها الحصى وأروت ليس بماء هدير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري. الفاتحة. Sekian Allahumma fiqh wal hadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terakhir, penutup. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara pengajian mingguan Majlis Taklim Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin MY Sekian dari saya.